Tahun 2024 disebut-sebut sebagai tahun kemunculan Imam Mahdi, sosok yang dinantikan umat Islam selama berabad-abad. Apakah kita benar-benar berada di ambang peristiwa besar dalam sejarah ini? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik prediksi tersebut, menggali tanda-tanda yang sudah muncul, dan melihat bagaimana kondisi dunia saat ini. Apakah ini hanya mitos ataukah kenyataan yang akan segera terwujud? Silahkan tonton sampai akhir untuk menemukan jawaban yang mungkin mengubah pandangan Anda selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemburu surga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Hari ini kita akan mengulas secara mendalam tentang prediksi munculnya Imam Mahdi pada tahun 2024. Prediksi ini telah menimbulkan banyak perbincangan di kalangan umat Islam. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan mendalam mengenai isu ini. Munculnya Imam Mahdi merupakan salah satu tanda besar dari akhir zaman yang dinantikan oleh umat Islam. Sosok Imam Mahdi diyakini akan membawa keadilan dan kedamaian di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakadilan. Dalam video ini, kita akan menelusuri pandangan para ulama, sejarah runtuhnya kekhilafahan Ottoman, serta berbagai faktor yang mempengaruhi prediksi ini. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang sejarah penting yang berhubungan dengan prediksi ini. Untuk memahami prediksi munculnya Imam Mahdi pada tahun 2024, kita perlu melihat kembali ke peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu runtuhnya kekhilafahan Ottoman pada tahun 1924. Kekhilafahan Ottoman yang berdiri selama lebih dari 6 abad merupakan salah satu kekhilafahan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Kekhilafahan ini mencakup wilayah yang luas, mulai dari Eropa Timur hingga Afrika Utara dan Timur Tengah. Namun, pada tahun 1924, kekhilafahan ini runtuh akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Runtuhnya kekhilafahan Ottoman menandai berakhirnya era kekhilafahan dalam sejarah Islam. Kekhilafahan ini memainkan peran penting dalam menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Namun, dengan runtuhnya kekhilafahan Ottoman, dunia Islam memasuki periode baru yang penuh dengan tantangan. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa setelah 100 tahun runtuhnya kekhilafahan Islam, yaitu pada tahun 2024, Imam Mahdi akan muncul untuk memimpin umat Islam menuju kebangkitan baru. Pandangan ini didasarkan pada berbagai hadis dan interpretasi ulama tentang tanda-tanda akhir zaman. Periode 100 tahun ini seringkali dianggap signifikan dalam berbagai tradisi dan kepercayaan. Dalam konteks Islam, angka 100 tahun juga memiliki arti penting karena berbagai peristiwa besar seringkali terjadi dalam siklus waktu ini. Oleh karena itu, banyak yang mempercayai bahwa tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam sejarah Islam. Prediksi tentang munculnya Imam Mahdi memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Imam Mahdi adalah sosok yang dinantikan oleh umat Islam karena diyakini akan membawa keadilan dan kedamaian di dunia. Beberapa ulama berpendapat bahwa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sudah mulai terlihat, sementara yang lain lebih berhati-hati dalam memberikan prediksi. Seperti setiap cerita, harapan dan keyakinan umat terhadap munculnya Imam Mahdi sangat kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya Allah yang mengetahui waktu pasti kemunculannya. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Imam Al-Suyuti telah membahas secara mendalam tentang tanda-tanda akhir zaman dan kemunculan Imam Mahdi dalam karya-karya mereka. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi menggambarkan sosoknya sebagai pemimpin yang akan muncul di masa penuh kekacauan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan ajaran Islam yang murni.
Meskipun terdapat berbagai interpretasi mengenai tanda-tanda ini, ulama sepakat bahwa Imam Mahdi adalah bagian penting dari eskatologi Islam. Selain itu, pandangan tentang kemunculan Imam Mahdi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik umat Islam saat ini. Dengan berbagai konflik dan ketidakadilan yang terjadi di banyak negara Islam, harapan akan munculnya pemimpin yang adil semakin kuat. Namun, ulama juga mengingatkan agar umat Islam tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan dan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Penyebab keruntuhan Ottoman. Keruntuhan kekhilafahan Ottoman tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor eksternal. Salah satu faktor utama adalah serangan dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh negara-negara seperti Rusia dan Inggris. Selain itu, gerakan-gerakan dari organisasi seperti Freemason juga berperan dalam melemahkan kekhilafahan Ottoman. Serangan-serangan militer dari negara-negara barat ini tidak hanya melemahkan kekuatan militer Ottoman, tetapi juga merusak stabilitas politik dan ekonomi mereka. Namun, faktor eksternal bukan satu-satunya penyebab. Faktor internal juga memiliki peran besar dalam keruntuhan kekhilafahan Ottoman. Salah satu penyebab utama adalah ditinggalkannya ajaran Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaruh filsafat dan pemikiran yang tidak Islami mulai merasuki pemikiran kaum muslimin. Nasionalisme juga menjadi faktor penting yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Ditambah lagi, meninggalkan bahasa Arab sebagai bahasa utama mengakibatkan hilangnya pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Dalam periode akhir kekhilafahan Ottoman, terjadi banyak ketidakstabilan politik dan ekonomi. Reformasi yang dilakukan untuk menyelamatkan kekhilafahan seringkali tidak berhasil, karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya kepemimpinan yang kuat turut mempercepat runtuhnya kekhilafahan ini. Konflik internal dan persaingan antar elit politik juga memainkan peran penting dalam melemahkan kekhilafahan Ottoman. Selama periode ini, terjadi perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Ottoman. Perubahan-perubahan ini seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Ketidakmampuan kekhilafahan Ottoman untuk beradaptasi dengan perubahan zaman juga menjadi faktor penting yang menyebabkan keruntuhannya. Selain itu, hilangnya dukungan dari negara-negara Muslim lainnya juga turut mempercepat runtuhnya kekhilafahan ini. Dampak dari pemahaman yang salah. Barat mengalami kemajuan pesat setelah meninggalkan agama dalam urusan kenegaraan dan sains. Mereka mengadopsi sekularisme yang membuat sains dan teknologi berkembang pesat. Sebaliknya, kekhilafahan Ottoman mengalami kemunduran ketika meninggalkan ajaran Islam. Kesalahan pemahaman ini menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan kemunduran peradaban Islam saat itu. Di kekhilafahan Ottoman, ada pemahaman yang keliru tentang pembangunan infrastruktur mewah sebagai penyebab kebangkitan. Padahal, infrastruktur mewah seperti istana-istana megah hanya merupakan hasil dari kebangkitan suatu peradaban, bukan penyebabnya. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan peradaban tidak dapat dicapai hanya dengan kemewahan fisik, tetapi harus didasarkan pada landasan yang kuat, yaitu ajaran dan nilai-nilai agama. Selain itu, kesalahan dalam memahami hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan juga berdampak negatif. Di saat Barat memisahkan agama dari ilmu pengetahuan dan mengalami kemajuan pesat, dunia Islam justru mengalami stagnasi karena tidak mampu mengintegrasikan ajaran agama dengan kemajuan sains dan teknologi. Hal ini menyebabkan ketertinggalan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesalahan pemahaman ini juga tercermin dalam cara pandang terhadap modernisasi. Banyak pemimpin dan cendekiawan Muslim
yang salah mengartikan modernisasi sebagai westernisasi, sehingga mengabaikan nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi dasar dalam pembangunan. Akibatnya, modernisasi yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Muslim, menyebabkan kegagalan dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Pemahaman yang salah ini juga menyebabkan munculnya berbagai gerakan ekstremis yang menolak modernisasi dan kemajuan. Gerakan-gerakan ini seringkali menggunakan kekerasan untuk menentang segala bentuk perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, padahal sebenarnya Islam tidak menentang kemajuan dan inovasi. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Sebagai umat Islam, pelajaran penting dari jatuhnya Ottoman, kita harus belajar dari contoh-contoh ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kesuksesan di dunia, sambil tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Dengan demikian, kita dapat meraih keselamatan sekaligus kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa prediksi munculnya Imam Mahdi pada tahun 2024 menarik banyak perhatian dan menimbulkan berbagai pandangan. Keruntuhan Ottoman adalah patokan yang dipakai sebagai prediksi ini. Penyebab keruntuhan Ottoman yang melibatkan faktor internal dan eksternal memberikan pelajaran penting bagi kita tentang pentingnya menjaga ajaran agama dalam kehidupan. Selain itu, pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat juga harus selalu diingat. Terima kasih telah menyaksikan video investigasi kami tentang prediksi munculnya Imam Mahdi pada tahun 2024. Kami harap informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk lebih mendalami sejarah dan ajaran Islam. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai pendapat dan diskusi Anda. Jika Anda menikmati konten ini, berikan like dan jangan lupa untuk subscribe Channel Pemburu Surga agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.